Biografi Marwah bin Muhammad. Marwah bin Muhammad lahir pada tahun 688 Masehi atau 70 Hijriah. Ia salah satu cucu Khalifah Marwah bin Hakam, sedangkan ibunya adalah mantan budak Ibrahim bin Ushar yang dimerdekakan berkat dinikahi oleh ayahnya Muhammad bin Marwah. Marwah bin Muhammad mendapat gelar Al-Ja'di, yaitu sebagai bentuk penghormatan pada guru yang mengajari tata krama, Al-Ja'ad bin Dirham, dan juga mendapat gelar Al-Himar yang artinya keledai. Sebutan itu disematkan kepadanya karena kesabarannya menghadapi segala pemberontakan. Namun, dia dicap juga sebagai pahlawan perkasa yang malang. Marwah bin Muhammad sangat bersabar dan hati-hati dalam ambil tindakan dalam menyikapi tindak tanduk musuhnya. Sebelumnya, dia dikenal sebagai pemberani, panglima perang yang tangguh, dan ternama seantero negeri. Saat Khalifah Walid bin Yazid menjabat, Marwan bin Muhammad dikatakan punya kesetiaan luar biasa dan akrab dengannya meski perangai Walid II dikenal sangat dibenci dan meresahkan umat Islam. Tak kala tahu Walid II dibunuh, Marwan merasa tak terima dan ingin melakukan pemberontakan balas dendam kepada Khalifah Yazid bin Walid. Akhirnya niatnya batal dan dibujuk sebagai gantinya diberi tambahan kekuasaan yang luas, tetapi dendamnya masih terpendam. Kala itu, Marwan bin Muhammad masih menjabat sebagai gubernur Mesopotamia. Setelah Yazid wafat dan digantikan Ibrahim bin Walid, ia bergegas melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Ibrahim bin Walid. Setelah Khalifah Ibrahim mengetahui pasukannya dapat dikalahkan, ia sempat melarikan diri dan jabatan Khalifah mengalami kekosongan. Awalnya, dia berangkat menuju Damaskus untuk menuntut balas kematian orang yang dikasihaninya dan menyerahkan jabatan khalifah itu kepada keponakannya Hakam bin Walid II. Tak kala kursi khalifah mengalami kekosongan, Marwan bin Muhammad memasuki istana Damaskus mencari kedua anaknya yang dipenjara, Hakam dan Utsman. Namun, saat mengetahui bahwa kedua keponakan kesayangannya itu dikabarkan terbunuh oleh Khalifah Yazid bin Walid, ia segera memerintahkan untuk mengurusi jenazahnya dan dikuburkan dengan layak. Imam Tabari meriwayatkan, Ziyad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah I mendatangi Marwah. Kemudian dia menunduk dan menjabat tangannya tanda baiat sebagai khalifah selanjutnya. Marwan bin Muhammad tidak mengerti dengan kelakuan Abu Muhammad. Dia sempat mengaku tujuannya datang ke istana Damaskus hanya demi orang yang dicintainya, Khalifah Walid II beserta anak-anaknya. Dia menjelaskan bahwa Hakam bin Walid II sebelum dieksekusi pernah menuliskan surat wasiat terakhir saat di penjara, yang berisi Marwan bin Muhammad adalah sosok tempat menggantikan dirinya sebagai khalifah. Dengan perasaan terguncang, Marwan bin Muhammad akhirnya bersedia diangkat sebagai khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Penyerahan jabatan khalifah dari Ibrahim bin Walid kepada Marwan bin Muhammad terjadi pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Khalifah Marwan bin Muhammad menjabat khalifah pada usia 56 tahun. Ia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Seperti ditulis Imam Asy'uti dalam Takhrik Al-Khulafa, hal pertama yang ia lakukan ketika menjabat khalifah adalah membongkar kumpulan Yazid dan menyalibnya. Hal ini ia lakukan karena Yazid telah membunuh Walid. Sebelum menjabat khalifah, Marwan bin Muhammad adalah seorang panglima perang yang terkenal gigih. Namun ketika menjabat khalifah, keadaan pemerintah Bani Umayyah tak menentu. Oleh sebab itu, masa pemerintahannya yang hampir 6 tahun banyak diwarnai peperangan. Kendati Marwan bin Muhammad mempunyai kemampuan tangguh, tetapi karena keadaan tak mengizinkan, keruntuhan Bani Umayyah tak terelakkan. Pada tahun 740 Masehi, Kaisar Konstantinus V melancarkan serangan ke Asia Kecil. Pasukan Islam yang berada di tempat itu terpaksa mundur dan pada tahun berikutnya pasukan musuh berhasil menguasai perbatasan Syria bagian utara. Dalam keadaan tersebut, Khalifah Marwan bin Muhammad justru sibuk memadamkan berbagai gejolak dalam pemerintahan. Dengan demikian, ancaman dari luar tak kuasa ia halau. Di antara gejolak yang harus dipadamkan Marwan bin Muhammad adalah gejolak dari daerah Hisam. Khalifah Marwan segera berangkat ke daerah itu dengan pasukannya. Ia berhasil mengamankan daerah itu kembali. Para pemberontak dihukum dan tubuh mereka disalib di tembok-tembok kota Hisam. Belum usai pemulihan Hisam, muncul gejolak di daerah Bogota, pinggiran Damaskus di bawah pimpinan Yazid bin Khalid Ats-Tsauri. Khalifah Marwan segera mengirimkan pasukan dan berhasil mengamankan daerah itu kembali. Di Palestina pun muncul gejolak. Khalifah Marwan mengirimkan pasukan besar di bawah pimpinan Wardi bin Kausar. Gejolak itu pun bisa dipadamkan.
Sementara itu, di Irak di bawah pimpinan Dahak bin Qais As-Saibani, kaum Khawarij memberontak. Gubernur Irak Abdurrahman bin Umar berangkat dari Kufah untuk memadamkan gejolak itu. Namun pasukannya kalah dan dia sendiri gugur dalam pertempuran. Dahak bin Qais berhasil menguasai seluruh lembah Irak dari Kufah sampai ke musuh belahan utara. Khalifah Marwan bergerak bersama pasukannya menuju Irak. Lagi-lagi dia menunjukkan kemampuannya. Pasukan Khawarij porak-poranda. Dahak bin Qais sendiri gugur. Sisa-sisa dari pasukannya sendiri melarikan diri. Pada saat mengamankan lembah Hira itu, mendadak muncul lagi gejolak di Kufah. Kali ini digerakkan oleh Abdurrahman bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib dari keluarga Hashim. Khalifah Marwan terpaksa kembali ke Kufah dan memadamkan kerusuhan tersebut. Pemuka pasukan itu melarikan diri ke Khurasan. Namun di sana ia ditangkap oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan dijatuhi hukuman mati. Keadaan pemerintahan Umayyah yang tidak menentu dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah. Gerakan yang sudah dibina bertahun-tahun di bawah tanah itu segera menampakkan diri. Di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani, gerakan Abbasiyah meledak. Setelah berhasil menguasai wilayah Khurasan, lalu Iran, pasukan Abbasiyah bergerak ke Irak dan menghancurkan pasukan Khalifah Marwan. Khalifah terakhir Bani Umayyah itu melarikan diri ke Mosul, Hauran, Syria, dan terakhir Mesir. Di sana ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Panglima Salih bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kepalanya dikirim kepada keponakannya, Khalifah Abul Abbas As-Safah di Kufah. Khalifah Marwan bin Muhammad wafat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dalam usia 62 tahun. Masa pemerintahannya hanya 5 tahun 10 bulan. Dengan meninggalnya Marwan, berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah.